Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Kuntilanak Kuning, Ia Mengincar Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Ayo sayang, ucap Mas Kai. Iya mas, sautku. Mbok, saya pamit dulu. Iya. Mbok Asih melangkah ke teras. Mbok Asih bilang apa? Tanya Mas Kai sembari memegang tanganku. Cuman bilang jaga kesehatan aja mas. Aku terpaksa berbohong. Kalau Mbok Asih bicara macam-macam, kamu jangan terlalu ditanggapi. Dia memang begitu. Iya mas. Mas pernah dengar cerita dari pekerja perkebunan yang kebetulan warga kampung sini. Kalau Mbok Asih itu dulunya paranormal yang terkenal di kampung ini. Oh, pantas saja dia bisa tahu kalau aku lagi hamil. Bukan cuma itu saja sayang, dia juga bisa meramal masa depan. Dulu, waktu pertama kali Mas bertemu dengannya, ia pernah bilang, malam ini jangan ke kebun, nanti bertemu babi hutan. Berhubung Mas tidak terlalu percaya dengan ucapannya, malam harinya Mas pergi ke kebun sendirian. Dan ternyata ucapannya benar. Mas bertemu babi hutan. Aku ingat sama cerita itu mas. Kalau tidak salah, Mas sampai naik ke atas pohon sawit. Palasku tersenyum. Mas kayak tertawa. Iya. Tak terasa kami sudah dekat dengan rumah Pak RT. Sebenarnya jaraknya dari rumah Mbok Asih tidak begitu jauh, sekitar 100 meter saja. Assalamualaikum, ucap Mas Kai. Waalaikumsalam, saut suara dari dalam. Seorang pria berperawakan tinggi keluar dari dalam rumah. Wajahnya tidak terlihat begitu tua. Pak RT, sapa Mas Kai sembari membungkukkan badan sedikit. Kai, sini duduk. Ia mempersilahkan aku dan Mas Kai duduk di teras. Ini istrinya ya, cantik. Iya Pak RT, nama saya Safira. Aku memperkenalkan diri. Panggil saya Pak Rohim. Palasnya tersenyum. Gimana hari pertama tidur di sana? Pasti berbeda suasananya dengan kota. Iya Pak, di sana sepi, tidak ada tetangga. Hanya saja saat malam udaranya lumayan dingin, jadi tidak perlu pakai pendingin ruangan. Hati-hati deh Safira. Hati-hati kenapa Pak? Tanyaku bingung. Hati-hati, nanti Nak Kai minta jatah terus. Ah, Pak RT ini bisa aja. Lagian Safira lagi hamil, mana bisa saya minta jatah, saut Mas Kai. Wah, selamat ya di Safira. Sudah hamil berapa bulan? 4 bulan Pak, balasku. Kamu harus jaga baik-baik calon bayinya Kai. Jangan terlalu sering ditinggal sendirian di rumah, apalagi kalau malam-malam. Iya Pak RT, kemarin malam saya tinggal sebentar, Safira sudah ketakutan. Pak Rohim menoleh kepadaku. Ketakutan kenapa? Ada yang ketuk-ketuk pintu sama jendela Pak, balasku. Oh itu sudah biasa, namanya juga rumah yang lama kosong. Pasti sudah ada yang isi. Nanti juga gangguannya hilang dengan sendirinya. Bukan cuma itu Pak, Safira juga lihat ada wanita pakai kebaya kuning, ucap Mas Kai. Wajah Pak Rohim tiba-tiba berubah, tampak begitu terkejut. Wanita pakai kebaya kuning? Ia sampai mengulangi ucapan Mas Kai. Iya Pak. Kamu sudah bertemu dengan Mbok Asih? Tanya Pak Rohim. Sudah, tadi sebelum datang ke sini, balas Mas Kai. Dia bilang apa? Dia tidak bilang apa-apa. Kamu cerita tentang wanita kebaya kuning ke Mbok Asih? Tidak Pak. Seharusnya kamu ceritakan ke dia. Memangnya kenapa Pak? Kok Bapak sepertinya panik begitu? Sebaiknya kita ke rumah Mbok Asih sekarang juga. Pak Rohim bangkit, lalu mengajak kami ke rumah Mbok Asih. Aku dan Mas Kai saling bertatapan, bingung. Ada apa dengan wanita berkebaya kuning itu hingga membuat Pak Rohim sangat panik.
Dari kejauhan terlihat Mbok Asi masih duduk di teras rumahnya. Sebelum kami sempat mengucapkan sesuatu, ia sudah bangkit terlebih dahulu. Mbok sudah menduga kalian akan datang ke sini, ucapnya seraya tersenyum. Jadi Mbok sudah tahu? Tanya Pak Rohim. Mbok Asi mengangguk seraya menatapku. Ternyata dia masih ada di sana. Dia siapa, Mbok? Tanya Mas Kai. Dahlia, wanita berkebaya kuning yang kamu lihat. Dahlia bisa dibilang ia adalah wanita tercantik pada kala itu, ucap Mbok Asi. Kecantikan yang seharusnya membawa keberuntungan malah menjadi malapetaka. Imbuhnya lalu mulai bercerita. Paras yang cantik, kulit yang putih bersih, serta tubuh yang ideal membuat Dahlia sangat terkenal di kampung. Banyak pria yang mengejarnya, dari yang lajang sampai yang sudah beristri. Mereka seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya. Namun, tak ada satupun yang berhasil mendapatkannya. Dia terlalu ramah pada para pria, ucap Mbok Asi. Akibatnya muncul berita miring kalau Dahlia memang sengaja menggoda pria-pria itu untuk kepuasan. Bahkan ada beberapa yang rumah tangganya hancur berantakan, sehingga warga mulai resah dengan kehadirannya. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Dahlia untuk mengusirnya. Ia yang selama ini merasa tak bersalah menolak pergi dari kampung ini. Sampai Mbok Asi menghentikan ceritanya. Sampai apa, Mbok? Tanya Mas Kai yang sama penasarannya denganku. Peristiwa memilukan itu pun terjadi, balas Mbok Asi. Setelah Dahlia menolak pergi dari kampung ini, ia mulai mendapatkan teror dan ancaman. Rumahnya sempat beberapa kali dirusak. Ia pun pernah dilempari batu saat berjalan keluar rumah. Namun ia bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Akhirnya, pada suatu malam, warga mendatangi rumah Dahlia. Mereka menjemputnya secara paksa, lalu diseret layaknya binatang. Orang tua Dahlia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memohon agar anaknya dilepaskan. Namun, mereka tak mendengarnya, malah membawa Dahlia ke dalam hutan, ucap Mbok Asi. Beberapa hari berlalu, tak ada kabar tentang keberadaan Dahlia. Semua perangkat desa pun memilih bungkam saat ditanya oleh orang tuanya. Hingga akhirnya tubuhnya ditemukan mengambang di rawa-rawa. Mbok Asi menarik nafas panjang, kemudian menyeruput kopi yang dari tadi ada di atas meja. Kamu tahu di mana letak rawa-rawa itu? Sambungnya. Aku dan Mas Kai kompak menggelengkan kepala. Letaknya tak jauh dari rumah ini. Aku melirik Mas Kai. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Perasaan saya tidak pernah melihat ada rawa-rawa di sekitar sini, tanyanya. Memang tidak ada, Kai. Soalnya sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan rumah tempat kamu tinggal sekarang, balas Pak Rohim. Seketika itu jantungku berdebar kencang. Aku kembali melirik Mas Kai, tapi ia tampak begitu tenang. Apa Mbok tahu alasan dia meneror istri saya tadi malam? Tanyanya. Itu berhubungan dengan kematiannya, balas Mbok Asi. Kami baru saja pindah, tidak tahu apa-apa, apalagi dengan kematiannya, saut Mas Kai. Memang kalian tidak ada hubungannya, namun dendamnya lah yang membuat dia menjadi sosok yang sangat mengerikan. Mbok Asi kembali mencerita. Seminggu setelah penemuan jenazah Dahlia, suasana kampung ini berubah menjadi mencekam akibat teror dari sosok yang menyerupai Dahlia. Semua orang sempat terlibat mendapat teror yang sangat menakutkan, hingga beberapa dari mereka harus meregang nyawa, ucap Mbok Asi. Warga sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah teror yang dilakukan Dahlia, namun semua usaha mereka gagal. Hingga akhirnya banyak warga yang meninggalkan kampung ini. Hanya tersisa beberapa keluarga saja, termasuk keluarga Mbok Asi.
Jika semua yang terlibat sudah mendapatkan balasan, kenapa ia tetap berada di sini? Tanya Mas Kai. Tujuannya sudah berubah. Ia mewujudkan apa yang dituduhkan oleh warga. Menjadi penggoda pria dan tidak pernah melepaskan incarannya. Balas Boasi. Ucapan itu membuat aku semakin khawatir dengan Mas Kai. Apalagi mimpi tadi malam mengisyaratkan kalau Dahlia sedang mengincar Mas Kai. Lalu bagaimana cara warga menghentikan teror itu? Tanya aku. Kakek Boasi yang berhasil mengusirnya, Sahut Pak Rohim. Spontan tatapanku mengarah pada Boasi. Sayangnya, semua usaha yang kakek lakukan itu kini menjadi sia-sia. Ucapnya. Sia-sia kenapa, Mbok? Mbok sudah memperingatkan untuk tidak menjadikan rawa-rawa itu perkebunan sawit, apalagi dibangun rumah. Khawatirnya sosok Dahlia yang berhasil dikunci di sana bisa terlepas. Ternyata kekhawatiran Mbok pun terjadi. Jelas Boasi. Apakah kenal dengan Pak Aldi? Tanya Pak Rohim. Pak Aldi mantan manajer perkebunan sini, Pak. Balas Mas Kai. Iya, dia yang pertama kali menempati rumah dinas itu 3 tahun lalu. Saya hanya tahu sedikit ceritanya saja, Pak. Katanya sudah meninggal karena sakit parah. Ya, itu semua ulah Dahlia. Tidak hanya Pak Aldi saja yang dibuat sakit, anak dan istrinya pun begitu. Beruntung anak dan istrinya bisa selamat. Dia sudah sangat berubah dari terakhir kali Mbok melihatnya 70 tahun lalu, ucap Boasi. Auranya kini jauh lebih negatif dan berbahaya. Pakaiannya yang dulu berwarna putih telah berubah menjadi kuning kemerahan. Entah apa yang ia lakukan selama ini hingga menjelma menjadi sosok mengerikan seperti itu. Imbuhnya. Kami di sini menyebutnya kuntilanak kuning, Sahut Pak Rohim. Kuntilanak kuning? Ucapku. Kali ini pertamaku mendengar nama itu. Sejauh ini aku kira kuntilanak itu hantu wanita berbaju putih. Dalam dunia kuntilanak, warna pakaian menandakan umur mereka. Warna pakaian putih biasanya untuk kuntilanak baru dan berusia muda. Semakin bertambah umur, warna pakaian mereka pun berubah. Ada yang menjadi kuning, hijau, biru, merah, dan hitam. Setiap warna memiliki sifat yang berbeda. Yang jelas mereka semua sangat negatif dan berbahaya. Dapat mencelakai dan menggoda manusia dengan mudah. Jelas Boasi. Apakah ada cara untuk mengusirnya? Tanya Mas Kai. Sulit, Nagai. Mbok pernah mencobanya tapi tidak bisa. Dia terlalu kuat. Jika Nagai dan Safira ingin tetap tinggal di sana, sebaiknya mencari orang yang tepat untuk mengusirnya. Soalnya, selama ia masih ada di sana, bisa membahayakan Nagai dan Safira. Apalagi Naal Safira sedang mengandung. Itu menjadi daya tarik bangsa kuntilanak. Baiklah, Mbok. Nanti saya usahakan mencari orang yang bisa mengusirnya. Balas Mas Kai. Sekarang saya pamit dulu, mau ke kantor. Boasi pamit. Jangan pergi dulu, tunggu di sini, ucapnya, lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar sambil membawa kantung plastik berwarna hitam. Bawa ini, pintanya sembari menyerahkan pada Mas Kai. Ini apa, Mbok? Tanya Mas Kai bingung. Garam kasar. Kamu harus menabur garam itu ke sekeliling rumah. Itu akan mencegah ia masuk ke dalam rumah. Makasih, Mbok. Satu lagi. Mbok Asim mengeluarkan sesuatu dari kantung bajunya. Sebuah lonceng kecil berwarna kuning keemasan. Pasang lonceng ini di pintu kamar. Perintahnya sembari menyerahkan kepadaku. Untuk apa, Mbok? Tanyaku heran. Jika dia ada di dalam rumah, maka lonceng itu akan berbunyi. Kalian harus tetap berada di kamar.
Apapun yang terjadi jangan keluar. Baik, Mbok. Balasku sembari menatap lonceng di genggamanku. Lonceng berbunyi, padahal aku sama sekali tak menggerakkannya. Dia ada di sini, ucap Mbok Asi sembari mengedarkan pandangan. Mbok Asi menatap tajam ke arah jalan setapak di antara deretan pohon sawit, jalan menuju tempat tinggalku. Apa dia ada di sana, Mbok? Tanya Mas Kai. Mbok Asi mengangguk. Sekarang dia sudah pergi. Ku masukkan lonceng itu ke dalam tas kecil yang kubawa, kemudian pamit bersama Pak Rohim. Jangan lupa tabur garam itu sebelum malam, pesan Mbok Asi sebelum kami meninggalkan rumahnya. Iya, Mbok, balas Mas Kai. Pak Rohim mengajakku dan Mas Kai sarapan di warung dekat rumahnya, warung soto ayam yang sudah ramai pengunjung. Pak Kai, panggil seorang pria sembari berlari ke arah kami. Siapa, Mas? Tanyaku pelan. Bapak Im, mandor kebun. Umurnya lebih tua, tapi kenapa manggil Papa? Umurnya memang lebih tua, tapi jabatan Mas kan lebih tinggi. Sayang, Mas sudah pernah bilang panggil nama saja, tapi kayaknya itu kurang sopan. Oh, begitu. Pakai mau sarapan juga? Tanya Papa Im. Iya, Pak. Ini istrinya ya, Pak? Iya, panggil saja Bu Fira. Balas Mas Kai sambil tersenyum kecil. Spontan aku mendaratkan cupitan ke perutnya. Pagi Bu Fira, saya Pak Im, mandor di perkebunan ini. Pagi Papa Im, balasku. Ini pengalaman pertamaku dipanggil ibu oleh orang yang lebih tua. Rasanya canggung sekali. Kai, sini duduk, panggil Pak Rohim yang sudah mendapatkan tempat duduk. Dari tadi, aku hanya menyimak percakapan mereka bertiga saja. Tak begitu paham dengan apa yang mereka obrolkan. Soalnya berhubungan dengan perkebunan sawit. Habis ini mau kemana lagi, Kai? Tanya Pak Rohim selesai sarapan. Rencananya mau ke kantor, Pak. Soalnya Safira belum pernah. Balas Mas Kai. Jalan kaki? Sahut Papa Im. Iya, Pak. Sebaiknya saya antar saja, Pak. Aduh, jadi merepotkan, balasku. Tidak apa-apa, Bu. Lagian jarak dari sini ke kantor kan lumayan jauh. Takutnya nanti Ibu kecapean. Boleh deh, Pak. Sahut Mas Kai. Ya sudah, saya ambil mobil sebentar. Papa Im pergi ke rumahnya. Mas, aku menyenggol tubuh Mas Kai. Sepertinya ia lupa tujuannya datang ke sini. Mas Kai menoleh lalu tersenyum. Iya, sebentar lagi kita ke kantor. Bukan itu, Mas. Apa? Pengajian. Balasku pelan. Oh iya. Ada apa, Kai? Tanya Pak Rohim. Ini, Pak, saya mengundang Bapak sama warga sini untuk acara pengajian di rumah. Kapan acaranya? Lusa. Semoga saja setelah pengajian kondisi rumah jadi lebih nyaman. Insya Allah saya akan datang. Nanti saya juga beritahu warga sini. Makasih ya, Pak. Kami pun lanjut mengobrol sembari menunggu Pak Paim datang. Tak berselang lama terlihat sebuah mobil hitam sudah terparkir di depan warung. Yuk, Pak, ucap Pak Paim sembari membuka kaca jendela. Pak, saya ke kantor dulu ya. Kami pun pamit sembari menyerahkan uang untuk membayar sarapan, lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Mas Kai duduk di kursi depan, sementara aku di belakang. Mobil pun melaju menyusuri jalan desa. Mobilnya masih belum selesai diperbaiki, Pak. Tanya Pak Paim. Iya, Pak, mobilnya masih di bengkel. Maklumlah, namanya juga turun mesin. Balas Mas Kai. Makanya, Pak, lain kali mobil begitu jangan sering dibawa ke lapangan. Tahu sendiri medan di lapangan kayak gimana. Terus motornya kemana? Ada di kantor. Loh, kok disimpan di kantor? Kemarin saya kehabisan bensin. Wah, terlaluan. Masa di kantor tidak ada yang ngasih bensin, Pak?
Ada, cuman semalam saya memang ingin pulang jalan kaki saja. Jangan nekat begitu, Pak. Tahu sendiri di daerah sini masih ada babi hutan. Belum lagi banyak kuntilanak berkeliaran. Nanti kalau salah satu kuntilanak ikut sampai berumah, bagaimana? Oh ya sayang, Papa Im ini pernah dikejar kuntilanak sampai ke rumahnya, ucap Mas Kai. Wah, serem banget, sautku. Oh, pakai ini, itu kan cerita lama. Waktu tahun pertama saya jadi mandor. Gimana rasanya dikejar kuntilanak sampai rumah, Pak? Tanyaku penasaran. Takut, Bu. Saya hampir kencing di celana. Kuntilanaknya pakai baju warna apa, Pak? Tanyaku. Mas Kai langsung menoleh pada aku dan melotot. Putih, Bu, saut Papa Im. Aku pikir Papa Im diikuti oleh Dahlia, seperti yang dialami Mas Kai dalam mimpiku. Punya apa itu, Pak? Tanya Papa Im. Mas Kai menatapku. Perlahan kuarahkan pandangan ke tas kecil yang diletakkan di kursi samping. Tuh, ada lagi, seru Papa Im. Cepat-cepat kurai tas itu, lalu mendekapnya dan berdoa, berharap suara lonceng itu tak lagi terdengar. Itu bunyi ponsel istri saya, Pak, balas Mas Kai. Oh, saya kira apaan? Soalnya bikin merinding. Suara lonceng itu berhenti. Sesampainya di kantor, aku masih memikirkan tentang kejadian tadi. Lonceng yang berbunyi menandakan Dahlia ada di sekitar kami. Apa ia akan mengikuti kami sampai sini? Beruntung sekali selama berada di kantor, lonceng itu tidak berbunyi, sehingga aku bisa fokus berkeliling dan berkenalan dengan para pekerja di sana, terutama Pak Fatir. Ia adalah manajer kebun sekaligus atasan Mas Kai. Ia juga meminta Mas Kai tinggal di rumah dinas itu, rumah dinas yang seharusnya menjadi jatahnya. Setelah lelah berkeliling, Mas Kai mengajakku pulang dengan mengendarai motor. Sebelum menuju ke rumah, kami pergi ke warung sebentar untuk belanja bahan makanan. Sesampainya di rumah, aku langsung menggantung lonceng itu di pintu kamar. Mas, garamnya jangan lupa di dapur, ucapku. Iya sayang, Mas mau mandi sebentar. Mas Kai mengambil pakaian dan handuk, lalu masuk ke kamar mandi. Sementara menunggu Mas Kai selesai mandi, aku pergi ke dapur, mempersiapkan makan siang. Selang 10 menit kemudian, ia terlihat keluar dari kamar mandi. Masak apa, sayang? Tanyanya. Sup ayam, Mas. Oh iya, sayang. Besok Mas yang belanja sendiri atau kamu mau ikut? Aku ikut saja, Mas. Takutnya nanti Mas malah salah beli seperti biasa. Ledekku. Kamu sendiri kalau ngasih catatan kurang jelas, saut Mas Kai, membela diri sembari sudah duduk di sofa. Semua bahan sudah kumasukkan dalam panci, hanya tinggal menunggu sup ayam itu matang. Aku menghampiri Mas Kai dan duduk di sampingnya. Ia sedang fokus menatap televisi. Katanya mau manggil tukang untuk memperbaiki antena. Tanya aku. Tidak jadi sayang, kan siarannya sudah bagus. Jangan lupa tabur garamnya. Aku kembali mengingatkannya. Oh iya, sebentar. Lonceng itu berbunyi. Sontak pandangan kami langsung mengarah ke pintu kamar. Mas, ucapku pelan. Mungkin ada angin, sayang, balasnya. Lonceng itu bergerak tak beraturan. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Mas, aku memegang tangan Mas Kai erat. Pintu kamar mandi terbanting cukup keras. Astagfirullahaladzim, ucapku. Mas Kai bangkit. Kamu tunggu di sini saja. Baru berjalan beberapa langkah, lonceng itu tiba-tiba berhenti bergerak. Pintu kamar mandi terbanting kencang. Di saat bersamaan seperti ada angin yang menerpa wajahku. Tercium aroma melati yang menyengat. Sesaat kemudian kaki ini terasa kesemutan, serta ada sensasi dingin di belakang leher. Saya melihat suamimu tanpa busana, bisik suara di telingaku. Spontan aku menoleh, tapi tak melihat siapapun. Mas,
Aku bangkit dan memeluk Mas Kai. Ada apa? Tadi aku dengar ada yang berbisik. Siapa? Tidak tahu, tapi suaranya seperti wanita. Pasti Dahlia. Mas, sebaiknya cepat tabur garam itu, biar dia tak bisa masuk ke dalam rumah. Jujur sayang, Mas tidak begitu percaya dengan hal-hal semacam itu. Aku juga Mas, tapi kamu lihat sendiri kan, lonceng itu berbunyi dengan sendirinya. Iya, kamu tunggu di sini. Mas Kai berjalan ke ruang tamu, mengambil kantung kresek hitam yang kuletakkan dekat pintu. Bergegas, aku pergi ke dapur, mematikan kompor, lalu pergi ke teras. Rumput di halaman bergerak. Sontak aku melihat ke arah sana. Ada sesuatu yang bergerak di dalam rerumputan. Mas, panggilku. Sesuatu itu bergerak cepat ke arahku. Spontan aku melangkah mundur. Mas, aku berteriak. Ya, saut Mas Kai dari belakang rumah. Seekor tikus berukuran besar tiba-tiba keluar dari rerumputan, melompat ke arahku. Sontak aku berteriak dan berlari ke dalam rumah. Kututup pintu dengan kencang. Terdengar suara langkah kaki dari samping rumah. Rah, Vira, teriak Mas Kai dari luar rumah. Mas, sautku berdiri di balik pintu. Kenapa tadi teriak? Ada tikus di teras, Mas, sautku. Tidak ada sayang. Aku membuka pintu perlahan, lalu mengamati setiap sudut teras. Ya, tikus itu sudah tidak ada. Tadi ada tikus gede banget. Mas Kai terkekeh. Mana ada tikus gede di kebun sawit? Aku gak bohong Mas, tikusnya sebesar kucing kecil. Biasanya tikus kebun itu kecil-kecil. Aneh kalau ada tikus ukuran besar. Mungkin itu tikus jadi-jadian. Ah, kamu ada saja. Mas Kai berjalan ke samping rumah. Mas, mau kemana? Tanyaku sembari mengikutinya. Tadi belum selesai tabur garamnya. Kamu tunggu di dalam saja, sautnya yang berjalan di depan. Aku ikut Mas. Aku berjalan cepat mengejarnya, lalu berjalan bersama ke belakang rumah. Loh, plastiknya kemana? Ucap Mas Kai sembari mengedarkan pandangan. Tadi Mas taruh di mana? Tanya aku. Tadi Mas taruh di sini. Kok sekarang hilang? Terlihat ada tebaran garam yang mengarah ke deretan pohon sawit. Mas Kai pun menyadarinya. Ia berjalan mengikuti tebaran garam itu. Tebarannya berhenti tepat di salah satu pohon sawit. Mas Kai berjalan mengitarinya. Ada, teriaknya. Bergegas aku menghampirinya. Tapi kok hancur gini? Plastik hitam itu sudah terkoyak sangat parah, hingga garamnya berserakan di tanah. Mungkin itu ulah tikus tadi, Mas, ucapku. Mana ada tikus makan garam, sayang? Apa mungkin babi hutan? Apalagi itu, rasanya tidak mungkin. Soalnya bentuk koyaknya seperti dicakar kucing berkali-kali. Memang di sini ada kucing? Sepengetahuan Mas tidak ada. Jadi menurut Mas ini ulah siapa? Siapa lagi kalau bukan Dahlia? Dia pasti tidak suka dengan rencana ini. Terus gimana Mas? Garamnya sudah tumpah semua. Gimana ya? Ia terdiam sebentar lalu membuka baju. Kenapa buka baju Mas? Tanyaku terkejut sekaligus heran. Ini buat wadah garamnya sayang, balasnya. Oh, Mas Kai mulai mengumpulkan garam yang berserakan di tanah. Semoga saja cukup, ucapnya. Dirit-dirit Mas, yang penting sekeliling rumah ditaburi garam. Iya, ia bangkit lalu melanjutkan menabur garam. Sementara aku berjalan di belakangnya. Jangan sampai kurang Mas, ucapku. Iya, semoga saja tidak kurang. Bagian belakang rumah sudah, sekarang tinggal bagian terakhir, samping kanan. Duh, sepertinya tidak cukup, ucap Mas Kai. Aku melihat sisa garam di bajunya. Ya, hanya tersisa sedikit. Sedikit saja Mas, yang penting sampai ujung. Kurang beberapa langkah sampai di ujung, sudah tak ada garam yang tersisa. Gimana ini sayang? Tanya Mas Kai. Mas kipas-kipas saja bajunya, biar garam yang menempel berjatuhan, usulku.
ide bagus. Mas Kai mulai mengibaskan baju sembari berjalan sampai ke ujung. Beres, ia tersenyum lebar. Yuk, ke dalam. Malu kalau sampai dilihat orang. Siapa yang mau lihat sayang? Kan tidak ada orang atau tetangga. Ya berarti malu dilihat sama bukan orang. Mas Kai terkekeh. Lalu kami pun berjalan ke teras. Loh, pintunya kebuka, ucapku. Iya, perasaan tadi ditutup. Aku melangkah ke teras. Terdengar suara orang dari dalam rumah. Ada orang, Mas, bisikku sembari menghentikan langkah. Takut. Mas Kai masuk ke dalam. Pak Kai, dari mana? Kau tidak pakai baju? Terdengar suara mirip Bapak Im. Aku pun masuk ke dalam. Benar, ada Bapak Im dan 2 orang lainnya. Dari belakang, Pak, balas Mas Kai canggung. Bapak Im melirikku. Wah, ternyata sama Bu Vira, ucapnya, lalu tersenyum lebar. Hal itu membuat suasana semakin canggung. Tadi Mas Kai mau mengajari saya narik ke pohon sawit, Pak. Elahku seraya tersenyum tipis. Pak Kai ada-ada saja, istrinya sedang hamil kok diajarin naik ke pohon sawit. Gue jaga-jaga kalau ada babi hutan, Pak, saut Mas Kai. Oh iya, waktu Bapak datang, apa pintunya kebuka? Tanyaku. Pintunya tertutup, Bu, tapi ada perempuan cantik yang berdiri di teras dan suruh kami masuk. Perempuan cantik? Siapa? Tanya gue bingung. Wah, saya tidak sempat kenalan, Bu. Yang jelas wajahnya cantik, rambutnya panjang. Terus dia pakai baju kebaya warna kuning. Jelas Bapak Im. Oh, Mbak Lia, sekarang dia pergi kemana? Tanya Mas Kai. Tadi pergi ke arah perkampungan. Cuman saya heran, belum pernah lihat dia sebelumnya. Dia memang warga baru, Pak. Kebetulan tadi diminta bantu bersih-bersih rumah sama Pak RT. Wah, nanti saya tanyakan ke Pak RT. Aku menatap Mas Kai. Ia tersenyum seraya menarik tanganku agar berdiri di sampingnya. Itu pasti Dahlia, bisiknya. Aku mengangguk, dalam hati ini berharap ia benar-benar pergi dan tidak akan kembali lagi. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.